Bagaimana cara kita menyambut tahun baru dengan benar? Bagaimana cara kita menyambut tahun baru dengan benar? Bagian yang pertama, kita menyambut tahun baru dengan mengucap syukur. Kita baca Efesus pasal 5 ayat 20. Begini bunyi firman. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Saya tandai di situ Bapak Ibu Saudara dengan warna yang berbeda. Ucaplah syukur. Ini perintah tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai jemaat, hai umat Tuhan, ucapkan syukurmu. Biasakan mengucapkan rasa terima kasih. Amin Bapak Ibu kan? Semua saudara pasti setuju. Biasakan mengucapkan rasa terima kasih. Biasakan mengucapkan syukur keluar dari mulut. Ucapkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka syukur itu diucapkan senantiasa. Ucapkan syukur itu senantiasa. Senantiasa tentu saja kita tahu maksudnya. Senantiasa, terus menerus, setiap waktu. Tidak ada waktu yang tanpa ucapan syukur. Setiap waktu harusnya penuh dengan ucapan syukur. Ucapkan syukur senantiasa. Berikutnya, ucapkan syukur atas segala sesuatu. Tadi senantiasa itu bicara soal waktu yang terus. Berikutnya adalah atas segala sesuatu, atas segala hal, segala bagian, atas peristiwa apapun, atas kejadian apapun. Ucapkan syukurmu. Yang berikutnya, mengucap syukur itu harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa pula maksudnya ini mengucap syukur harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ya, harus sesuai dengan kebenaran firman. Harus seperti yang diajarkan Kristus. Apa itu maksudnya lagi yang lebih jelas? Bersyukurlah, ucapkan syukurmu karena memang kebenaran. Karena hal yang benar. Jangan bersyukur karena hal yang tidak benar. Jangan bersyukur karena kejatuhan temanmu. Jangan bersyukur karena kebangkrutan usaha lawanmu itu. Jangan bersyukur karena hal yang menyedihkan terjadi terhadap orang lain. Tuh, rasain syukur. Syukurlah Tuhan sudah kena karma dia. Ah, terima kasih Tuhan. Sudah dirasakannya akibat perbuatannya itu. Bukan itu maksud. Itu bukan bersyukur yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah bersyukur karena kebenaran. Bersyukur karena jiwa-jiwa dimenangkan. Bersyukur karena jemaat gereja itu tambah. Bersyukur karena maju usaha tetangga itu. Bersyukur karena berhasil anak-anak. Bersyukurlah kepada Allah dan Bapa kita. Hanya kepada Tuhan kita pandai bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ucapkan syukurmu senantiasa. Ucapkan syukurmu atas segala sesuatu.
Ucapkan syukurmu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapkan syukurmu kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkan syukur bukan kepada manusia, bukan kepada dukun, bukan kepada dokter, tapi kepada Tuhan Allah Bapa kita. Haleluya. Ada ayat yang bisa kita baca lagi, juga tulisan Paulus. Tapi kali ini kepada jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Soal mengucap syukur. Mengucap syukurlah. Itulah perintahnya. Kali ini Paulus menjelaskan. Mengucap syukur itu dalam segala hal. Tadi senantiasa dalam segala hal. Berikutnya, mengucap syukur itu merupakan kehendak Allah. Apa yang mau kita lakukan selama hidup di dunia ini? Tentu saja melakukan kehendak Tuhan Allah. Dan salah satu kehendak Tuhan Allah yang jelas ayatnya dalam Alkitab adalah mengucap syukur. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau saudara rindu dan memang hatinya mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, mengucap syukur adalah salah satu jalan. Mengucap syukurlah saudaraku. Masuk di awal tahun ini, panjatkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, aku sudah melewati tahun 2023. Banyak suka, banyak duka, derai tawa maupun derai tangis. Terima kasih Tuhan, sekarang aku masuk di tahun yang baru. Kalau bukan karena Tuhan baik kepada aku yang banyak salah, banyak dosa ini. Bagaimana mungkin aku bisa masuk di tahun ini dengan sehat, dengan bugar, tanpa kekurangan. Bersyukurlah saudaraku. Ucaplah syukur atas apa yang sudah kita terima sepanjang tahun kemarin. Coba hitung-hitung lagi. Apa yang sudah kita terima sepanjang tahun kemarin. Hitung dengan jujur. Hitung berkat Tuhan itu. Mau materi, mau kesehatan, mau karir, mau ke kemajuan anak-anak, kemajuan pelayanan. Hitung lagi, baik-baik dihitung, jujur. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Banyak yang telah engkau lakukan itu ya Tuhan. Ajaib perbuatanmu yang ajaib. Yang telah kau lakukan itu ya Tuhan. Maksudmu untuk kami. Bukan maksud manusia. Bukan maksud perorangan. Bukan maksud bapakku, mamaku. Bukan maksud pasanganku. Bukan maksud orang yang berkuasa atasku. Tapi maksud Tuhan telah dijadikan atasku. Tidak ada yang dapat disejarahkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Aku mau bersaksi soal kebaikan Tuhan. Tetapi kalau aku jujur, terlalu besar jumlah yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup. Minimal sepanjang tahun kemarin. Itu pun tak sanggup saya hitung. Apalagi kalau mau jujur menghitung yang lalu-lalu sudah puluhan tahun kita hidup. Hitung dengan jujur. Kalau kita hitung dengan jujur, masakan kita tidak lagi pandai mengucap syukur. Bersyukurlah. Begitu banyak yang Tuhan telah kerjakan itu. Bersyukur atas pencapaian. Bersyukur antar jenjang karir yang meningkat. Bersyukur atas pendidikan yang tetap jalan. Bersyukur untuk kenaikan gaji. Bersyukur juga atas apa yang belum kita capai. Ya memang kalau mau dihitung-hitung, kita ada mungkin yang belum tercapai. Ada hal-hal yang belum dapat kita gapai.
rencana yang belum berjalan. Bersyukur juga, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur untuk itu. Tahun lalu mungkin kehilangan. Ya, namanya sudah berlalu setahun, tidak mungkin selalu mendapat. Mungkin kehilangan, entah kehilangan duit, entah kehilangan orang yang kita kasihi, entah kehilangan pekerjaan, bisnis yang satu berhenti, apapun itu telah terjadi. Bersyukur, yakin bahwa Tuhan punya sesuatu yang menggantikannya. Orang yang pacaran kehilangan pacar, putus pacarnya, nggak apa-apa, bersyukur. Itu Tuhan punya pengganti. Asal jangan yang sudah berpasangan suami istri. Jangan. Tapi kalau masih pacarannya, bisa. Tuhan punya pengganti. Kehilangan pekerjaan, hitung lagi. Kalau memang salahmu ya berdoa minta ampun Tuhan, aku salah sehingga aku dipecat. Bersyukur, minta Tuhan ada penggantinya buatku. Habis itu jangan lagi buat kesalahan yang sama. Kalau karena kebenaran kita kehilangan sesuatu, ajaib Tuhan pasti Tuhan berikan pengganti yang lebih besar dari situ. Mendapatkan sesuatu bersyukur, tambah gaji, bisnis tambah, karir naik, jabatan naik misalnya. Jemaat bagi pelayan Tuhan, jemaat bertambah sekian keluarga, komsel terbuka di daerah tertentu, satelit baru terbuka. Bersyukur Tuhan percaya kepadamu. Tuhan beri kuasa untuk mengelolanya. Bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Apa yang kita terima dari Tuhan pada waktunya akan kita pertanggungjawabkan. Ingat itu. Apa yang kita terima dari Tuhan pada saatnya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Lihat contohnya Matius 25 ayat 14 dan ayat 19. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lihat ditandai di warna merah. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Hal kerajaan surga seperti ini. Sang Tuan mempercayakan hartanya kepada pekerjanya. Lompat ayat 19. Lama sesudah itu, sesudah dipercayakan hartanya, pada waktu yang ditetapkan kemudian, pulanglah Tuan itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudaraku, apa yang ada padamu dipercayakan, sungguh dipercayakan. Dan pada saatnya nanti sang Tuhan akan mengadakan perhitungan denganmu. Apa yang engkau jawab? Apakah seperti yang dicatat dalam Injil Matius? Tuhan, ini harta yang kau percayakan kepadaku. Sekarang ini hasilnya sudah kukelola. Terimalah hartamu ini. Kukembalikan kepadamu ya Tuhan. Dikembalikan 2 kali lipat. Begitu ya hamba yang kedua. Hingga hamba yang terakhir ternyata dia tidak mengelola dengan benar apa yang diterimanya dari sang Tuhan. Bagiannya apa? Apa yang ada pada dia malahan diambil. Belajarlah kita mencukupkan diri. Kalau tadi sang hamba yang satu memang banyak orang yang berpikir wajarlah dia tidak mempertanggungjawabkan dengan benar karena bagiannya terlalu sedikit dibandingkan 2 orang yang sebelumnya. Karena yang satu orang dapat 5, yang satu dapat 2, yang satu terakhir dapat 1. Ah, itu mungkin dapat diterima oleh sebagian orang, tapi Tuhan nggak pernah terima itu. Belajar mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus kesusahan di penjara,
Siapa yang datang menghiburnya? Jemaat Filipi yang juga susah. Makanya Paulus menulis surat ini, bersyukur dia. Bagaimana aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, hai jemaat Filipi. Kalian sungguh memperhatikan keadaanku yang terpenjara ini. Terima kasih ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara tahu kekurangan dan tahu kelimpahan? Saudara pernah mengalami seperti Paulus, kekurangan sehingga dia tidak bisa makan dengan pantas? Saudara pernah kelaparan? Paulus pernah. Dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Kelimpahan maupun kekurangan. Di antara kita saya tidak yakin pernah ada yang kelaparan. Lapar iya, kelaparan belum tentu. Tapi Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal itu. Kenapa? Dia mengucap syukur. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Dalam segala hal bersyukur. Dalam segala hal bersyukur. Dia yang akan memberi kekuatan untuk kita menanggung semua yang harus kita tanggung. Memasuki awal tahun ini. Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dia buka jalan kepadamu. Dia tunjukkan hal-hal baru yang belum pernah engkau lihat. Asal engkau jangan lupa. Jalanilah tahun yang baru ini dengan mengucap syukur.